Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Warung Kepo. Bersama aku Grace dan juga di sini aku nggak cuma sendirian karena aku bersama orang-orang hebat asik. Di sini ada Mas Dimas. Yeay. Halo. Halo. Dan juga kita nggak mungkin berdua doang kan Mas ya? Oh enggak lah, kita bertiga. Iya, benar ada orang ketiga di antara kita. Siapa nih Mas kira-kira Mas? Yuk kenalan sih, Rek. Kenalan Ya, dulu. dikenal Tapi- gak? Arek Ya, anyar iki. Iya, makanya itu kayaknya itu nggak pernah ketemu gitu loh sebelumnya. Iya, arek kan teko Malang. Oh, Teko Malang. kasihan ya Malang. Teko Pur. Iya, Malang. Malang. Krik Bahasa krik Inggrisnya krik kan krik. Pur. Ya. Oke next. Ya, mari kita kenalkan. Di sini Bapak kita Pendeta sudah bersama kita yang baru. Oke, bernama Bapak Pendeta Budi. Halo. Yeay. Bapak Pendeta Budiono. Dulu. Eh? Kok Oh, Pak Budiono. Bapak Budiono? Pendeta Budi ya. Kok bisa Budi? Beda lagi nih. Mari ini dicoret kan tadi warga gereja ya. Waduh, ya ampun. Ampun, Pak, ampun. Tapi kita kan di warung ya nggak enak Iya. ya kalau panggil Pak gitu. apalagi Makanya iku mau tak pembeli. guyoni, Oh. iku maksudku. Oh gitu. Apa ya panggil apa ya? Gimana, Bapak ya? Pak? Kita panggilnya apa, Pak? Enaknya, Pak. Ya oke lah. Terserah Oke. senyaman Oke lah. Oke. senyaman mungkin. Nyaman? Kalau pendeta kita yang lama panggilnya dulu Ebes ya. Ebes. Nah, kalau sekarang kan ini lebih Sekarang- muda, lebih Waduh, lebih energik. ya. Asik. Kita panggil tante aja. Loh. Kok tante. Babe aja gimana? Babe. Oke, Iya. oke monggo. Aman, Be ya? Aman. Aku gak dicoret tekan gereja kan, Be. Aman. Be. Aman. Aman. Tapi bukan Babe Budiono. Aduh, dibahas lagi. Nek mana aku Rek. Iki perlu kopi ini kurang sering iki. Ya, Be, boleh. datang ke Ngagel kapan, Be? 30 Oktober. Yuh. Itu khotbah pertama. 30 Oktober 2022. Oktober, itu September, Oktober, November, Dulu. Desember. Sing apa? Saiki bulan apa sih? Saiki bulan apa toh? Saiki Februari. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Loh, Apa sih? loh. Ya apa? Oktober ya, Be ya? Iya, November, Oktober. Desember, Januari, Februari. Betul. Wih, Sudah hampir 4 bulan. 4 bulan. Iki Februari ya? Betul. Berarti Valentine nang kene, Be. Ya, iyalah. Nang dia ya, Be. Kemana Be? Oh banyak di rumah saja. Oh, tekan anu ya ruang makan, Ah, ruang tamu, beda Iya. lagi. keliling aja deh. Keliling. Iya, tapi beda berarti Bisa, Be ya. sama aku Be. Aku keliling. Ah, Keliling Aku waktu Valentine keliling nih. hebat. Koyo iki ae, Rio Apa, Yohana Bang? keliling. Iya, betul unjung-unjung. Ning dia. Jadi aku keliling kan dari Instagram, dari Twitter, dari Tinder, dari Kon. Tokopedia, Sik dah. Shopee. Oke lah Instagram, Ah. Facebook, Twitter, Tinder ya. Hmm, Tokopedia kan. Boleh apa? Jodoh diskonan. gratis ongkir. Fasil ya. Ya, Fasil. betul. Biasa Wow. COD. Aduh, COD. Ampun. Tapi pernah ya. Kenapa Grace golek-golek iku Ya wis keliling-keliling. biasa lah, Mas, mencari jodoh. Kon jodoh digoleki. Dek ket biyen ket cilik ngono gak tau seneng ambek sapa ngono gak tau ta. Ya pernah, tapi kan itu kayaknya waktu zaman-zaman cinta monyet kayaknya ya. Kon Zaman-zaman. seneng ambek Waduh. monyet. Ampun. Tidak dong. Ampun wis. Tidak seharapnya itu ya. Ampun. Terus Ya. apa sih cinta monyet? Jadi, boy? Waktu SD lah ya suka-suka gitu sama cowok gitu Hmm. kan. Emang Babe nggak pernah kayak gitu? Pernah kan dong pastinya? Ya, suka sama cowok. Enggak, Boy. bukan. Beda server. Suka sama cowok tadi konteksnya. Kan aku ya. Oh iya kan. Iya, kan beda. iya. Dan itu berarti tentang server. Aduh. Aduh, Gimana, saya gimana? pikir semua pernah ya. Suka sama Hmm. cowok. Enggak Loh. kan? Enggak. Oh, enggak kan. Ini balik lagi. Konsep monyetnya itu tadi. Oh, Oh, iya. alah, sukanya sama monyet. Maunya cewek tapi. Waduh, Iya. ampun. Ampun. Tetap. Ternyata seleramu ngono, guys. Gimana, Kelas berapa, Be? Be? Cinta monyet, Be? Ya
biasanya itu tentu terjadi di SD ya. Mm. Itu kan masa-masa perkembangan otak kita dan itu wajar, manusiawi sekali. Mm. Nanti tentu itu akan meningkat pada usia-usia SMP, belasan tahun itu. Monyetnya Oke. bertambah besar. Jadi Jadi gorila. Salah. Nang kebun binatang boleh. Tapi percaya tidak bahwa cinta monyet itu bisa terjadi justru ketika kita sudah dewasa, Dewasa. artinya di atas 17 atau bahkan di atas 20 tahun. Aku mbiyen SD wis tahu cinta monyet ya, Be. Iya, Heeh. itu Gres ya wajar. tahu ya, Gres ya tahu ya. Apa, iya, Iya. kan aku udah cerita tadi. Betul. Pas SD. Makanya artinya mari kita sekarang renungkan bahwa sebetulnya cinta monyet pun itu bisa terjadi selepas kita masa akil balik. Oh. Berarti aku Kategorinya Nah. monyet, artinya kategori hubungannya maksud saya. Relationnya itu tetap monyet, meskipun sudah dewasa. Oh. Kak definisinya cinta monyet itu apa, Be? Nah, itu yang itu. sekarang perlu kita perjelas. Oke. Saya sih memahami cinta monyet sebetulnya bukan masalah durasi sih, tetapi masalah kedalaman, Hmm, kedalaman relasi, pas renang. Oh, waduh, kedalaman laut. kedalaman relasi. Oke. Walah. Berarti Wah. cinta itu diukur dengan meteran berarti, B. Dalam Kon meteran iki Iya. rumah Samos iki. Iya. Rumah Mas Samos sumpah. Iya, Jadi satuannya apa ini? Kedalaman ini. iya. Satuannya pakai desibel aja. Oh, aduh, nggak paham. Oke. Tapi dulu cinta monyet itu maaf ya ini agak Iya. sedikit personal. Kelas berapa, Be? Cinta monyet ya, saya sih mengalaminya itu antara kelas 4 SD maksudnya. Ya 4 SD, kelas 5 SD itu. Sudah pacaran, Be? Bukan. Artinya ketika kita beranjak kepingin Tertarik gitu. ya tertarik untuk menjalin relasi yang bukan sekedar Teman biasa. ya teman biasa. Oke. Kalau Grace dulu? Sem-sem Sebenarnya katanya. ini. Iya. Sama teman sekelas atau sama guru, Be? Loh. Loh. Enggak saya gugup, Be. Sampai ketahuan, terus, Re. ketahuan Wah, ini ketahuan kita. Yes, kebongkar siji. Waduh, guru apa, B? Matematika. Guru fisika ketahuan. Iya. Iya loh, Sama teman sih. Oh, Iya, sama teman. Wah, iya, Be aku mbiyen yo. Nek SD ku aku sinau lulus nilai apik ngono. Oh, asik. Wah, Tapi Gak percaya bagus. kan, Be? Enggak. Akhirnya enggak. Enggak soalnya kena cinta monyet iku mau. iya. Saya lihat potongannya kok ndak. Engkon. Kena mana aku, Re? Terus ditandai. Tandai kamu. Lah Grace lho kan biyen tau cinta monyet, mesti kalau sing nyantol 1 2 3 4 5 ngono, Be. Ya, apa ya, Mas ya? Kayak belum ada yang pas gitu loh. Kayak Hmm. belum ada yang srek. Entah itu dari orang tua nggak setuju gitu kan. Terus habis itu karena mungkin ya beda iman dan lain sebagainya. Gitu. Gak jangkep. Iya, nggak jangkep. Maksudnya ya gak jangkep iku. Enggak dong. Tidak, secara fisik tidak. Oh iya iya. Iya. Tapi dulu juga Gitu. pernah ngalamin kan istilahnya yang apa cinta yang bertepuk sebelah tangan itu. Ya. Sing ngene gitu. Ya. Jadi tidak Kayak ini, Be. tidak tepuk Ini, tangan Be. jadi ya. Kita bertepuk Iya. sebelah tangan, Be. Tapi saya berpikir cinta monyet itu belum tentu hanya bertepuk sebelah tangan toh. 2 tangan berarti. Ya, artinya bisa connect juga. Loh iya pastinya, Be. Kan Nah. kita sama-sama monyetnya, Be. Bisa connect juga. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, bisa jadi sebuah cinta monyet itu lalu meningkat. Asik. Gitu. Gimana? Cinta gorila. Artinya meningkat Gorilla itu fasenya meningkat. fasenya. Semakin dalam semakin dalam. Oke. Semakin Gitu. menyadari bahwa oh iya atau apa ini he or she's the one gitu ya. Nah, Jerak gak ngerti Aduh, artinya apa ya maksudnya. aduh. Tapi waktu menemukan itu di BB kan juga sudah ya udah menemukan gitu kan pasangan. Pernah nggak kayak bucin gitu, kalau kata orang sekarang kan bucin gitu kan, budak cinta gitu. Pernah nggak kayak merasakan seperti itu, Bi?
Buta Fase. cinta. Si. Kita Bucin. luruskan dulu. Babe tahu idiom bucin enggak, Be? Iya, budak cinta. Budak cinta. Iya. Oh, oke. Tolong jelaskan. Ampun. Jadi gini, Be, budak cinta itu adalah Babe tahu budak kan? Babe tahu cinta. Cinta itu apa, Be? Loh. Balik man. Kalau di kita sih, di orang-orang muda yang lagi happening Asik. ini ya, merasa ketakutan akan kehilangan pasangan kita, jadi kita mau melakukan apa aja untuk dia. Oke. Nah. Berarti Jadi bucin. seperti posesif. Kalau posesif kan kita mengekang, Oke. jadi melarang-larang. Kalau bucin tuh lebih manja. Iya, karena Oh, oke. rasa sayang kita tuh besar banget Besar gitu. sekali. Akhirnya kita melakukan apapun demi pasangan kita. Ya gak apapun sih Iya, maksudnya. iya. Hampir. Kan iya, seperti itu gitu. Dan apakah itu salah? Apanya yang salah, Be? Bucin. Lo tergantung, Be. Kalau Babe? Nah, menurut Babe gimana? Saya pikir kalau itu definisinya Hmm? menurut sampean, berarti itu kan hanya masalah ekspresi. Bukan menurut saya, Be. Anda artinya dalam pembicaraan kita kali ini. Iya toh? Iya. Itu kan berarti hanya ekspresi, Mm-mm. ekspresi menunjukkan Iya, rasa kecintaannya. Benar. Nah, dan saya pikir apakah itu salah? Saya sih nggak mikir ketika jadi bucin, Be. Nah, biasanya itu enggak ngerasa Orang-orang gitu, nggak mikir Be. gitu loh. Oke. Kalau ternyata Oke. dia bucin gitu. Nah, Karena bucin. dan Karena itu- sudah dibutakan dengan cinta. Nah, Asik. dan itu naluriah toh. Bisa jadi. Nah, Mungkin ya. naluriah. Bisa jadi. Iya sih, karena itu kan terbawa oleh naluri kita. Nah, Bagaimana kita mengungkapkan cinta itu. Saya pikir ya itu bukan masalah yang besar. Berarti berarti pernah. pernah. Bukan berarti pernah. Artinya maksud saya bukan hanya saya yang pernah, Heeh. semua orang pun pernah. Berarti Babe juga pernah. Iya, Ya, termasuk Babe. pasti. Oh, masih. Pasti. Cerita Contohnya, dong, Be. cerita dong, Be. Karena itu kan ekspresi. Iya. Bagaimana Ini arahnya mengungkap- ke situ soalnya. Ah, Sebucin apa gitu loh. Iya, betul. Hanya saja memang yang menarik adalah bagaimana tataran kita mengekspresikan. Sejauh mana kita mengekspresikan. Nah, iki arek-arek pengen ngerti, Be. Iya. Bucinnya Gimana? Babe Nah. ini piye opo? Gimana Yang nih? pengen tahu. Gimana, Be? Iya. Ya, Memang kadang-kadang kita salah memahami bahwa cinta antar kaum muda atau antar pasangan itu hanya dipahami sebagai hubungan biologis. Oke. Hubungan biologis. Mm-mm. Nah, padahal tentu semua orang merasakan bahwa itu yang connect itu kan heartnya, hatinya. hatinya dan Oke. perasaannya. Hatinya. Nah, bucin itu kan hanya ekspresi dari apa yang ada di hati. Dia ingin mengekspresikan itu. Nah, sekali lagi satu, tidak masalah. Itu naluriah, itu manusiawi, mengungkapkan ekspresinya. Oke. Nah, hanya saja yang kedua hanya masalah batasan. Nah, Nah, itu. Itu Kadang kan batasan. ya kita nggak tahu batasnya itu sampai seberapa Bucinnya gitu. sampai sak piro sing aman. Betul, Nah, betul. Nah, begitu. jadi Do and don't-nya Ya. gimana? Nah. betul. Jadi sekarang ada rumus yang perlu kita pahami. Waduh, Tak catat sih. catat bentar, Be. Sebentar, Tas papan tulis, korek. papan tulis. Tas korek. Ampun. Penting banget nih kayaknya. Tak catat, Be, tak catat, Be. Temenan tak catat. Gimana, Be? Yang pertama. Iki gaya awakmu ki wis ya. Aduh, sebetulnya udah banyak-banyak rumusnya hanya satu kalimat aja. Oh. Dewasa kebukaan Be. Iya, iya, Be. Gimana? I'm listening, Be. Jadi rumusnya adalah bahwa kasih atau cinta Oke, itu tidak terbatas dan jangan coba membatasi itu. betul. Lah, tetapi justru perilaku biologis itu yang perlu dibatasi. Batasi. Gitu. Cintanya jangan dibatasi. Hmm. Kita pun tidak mampu membatasi itu. Tetapi perilakunya yang perlu kita batasi. Tapi kadang-kadang nek ngono iku Be yo. Dadine posesif, cemburuan, tidak percaya. Nah, iku ya apa Be? Misale iki ya, misale Iya. yo. Oke. Kenapa? Kenapa Mas Dimas kok berpikir Itu fenomena. dampaknya ada tiga ini?
wakeh biar jane gak telu tapi kepikiran mek telu gitu. Oh. Ya artinya misal ketika cinta itu tidak terbatas, apakah pasti berdampak 3 ini? Kemungkinan besar kalau di kota-kota besar seperti itu. Oke. Hanya kota besar ya Mas ya? Kayaknya kota kecil juga ya sekarang ya. Aku gak tahu nang kota kecil ya. Apa ya? Anak metropolitan sekali ya. Ya kalau yang sering dibaca di berita-berita Loh. berubah ya. Kayak aku kok berubah maksudku. Maksudnya kalau di medsos loh kan kalau di medsos itu nah, waduh ini karena cintanya tidak terbatas dia ingin kehilangan dia menyiksa atau terbakar api. Ya, cemburu gitu. Oke. Jadi sebetulnya yang perlu kita pahami, cinta tidak terbatas karena memang tidak berukuran. Kita tidak bisa membatasi bagaimana gejolak hati kita dalam merasakan cinta. Nah, tetapi sekali lagi yang terbatas adalah perilaku biologisnya. Perilaku biologisnya artinya termasuk perilaku seseorang yang posesif. Itu perilaku hidup, perilaku biologis. Perilaku seksual itu juga termasuk. Nah, ketika cinta itu tidak terbatas, sekaligus di titik yang sama dia harus belajar untuk membatasi perilakunya, termasuk perilaku posesifnya. Berarti ya norma-normanya harus diperkuat gitu. Betul. Termasuk apa? Perilaku cemburunya. Itu juga. Dia harus mampu membatasi dirinya terhadap kecemburuan yang berlebihan atau bahkan kurang cemburu. Ya kan kalau sekarang kan kata orang kan mungkin ya kurang cemburu. Kan cemburu tuh ada sayang katanya, Be. Ya. Gitu gimana, Be? Iya sih. Kayak cemburu ya gak sayang-sayang banget tadi. Kalau sini sayang apa Mbak? Aku gak sih, cemburuan terus. Iya betul. Tetapi coba kita bayangkan. Biasanya yang menilai cemburu atau tidak itu diri kita atau pasangan kita? Masalahnya ini loh, Be. Pasanganku gak tahu cemburuan, Be. Ya apa, Be? Waduh. Ya, berarti itu sudah cukup. Iya. Artinya tindakan Mas Dimas itu sudah cukup. Maaf ya. Kecuali ketika akhirnya pasangan menanyakan itu. Berarti ada something gitu ya. Ada sesaat. Berarti ada sesuatu karena yang terlalu berlebihan itu tadi. Betul. Ya. Terlalu berlebihan atau bahkan terlalu kurang. Oh, jadi kayak terkesan cuek gitu. Terkesan cuek sehingga lalu pasangannya nganeh-nganeh. Mancing-mancing agar yang dia cintai menjadi cemburu. Nah, biasanya lanang apa wedok ngono iki, Aduh. Jujur aja, Be, jujur aja enggak apa-apa. Enggak dijawab sama Babe. Saya tidak menjawab. Saya tidak menjawab karena pada kenyataannya laki-laki dan perempuan itu sama. Diplomatis sekali. Sama dalam hal apa maksudnya, Be? Samanya tuh ya ini tadi sama dalam hal perilaku kehidupannya, perilaku biologisnya sebetulnya sama, sehingga hal yang bisa terjadi pada laki-laki bisa terjadi juga pada perempuan, termasuk tingkatan-tingkatan cemburu itu tadi. Makanya tidak bisa kita pastikan perempuan lebih cemburuan daripada laki-laki. Ini enggak bisa. Enggak bisa. Kan saya enggak tahu kan, maksudnya belum punya ya. Dari atau yang paling parah ya biasanya. Gimana? Laki-laki lebih posesif daripada perempuan. Kalau itu sih saya bisa dibilang iya sih. Maksudnya bukan saya, maksudnya hampir semua laki-laki itu posesif ya. Tidak juga saya bilang. Iya sih. Ini survei dari mana nih? Kan saya bilangnya hampir semua. Kecuali Babe. Tidak juga. Nang warung mending kreng enak sumpah. Sambil gorengan loh, Be. Gorengan, Be. Monggo, Be. Iya, makasih. Silakan, Be. Oke, makasih. Aku mangan iki suaraku dadi enak, Be. Dan di ASMR. ASMR. Kok ASMR? Yo, apa sih? Wah, Be. Ya sing ngene iki lho, Be. Tadi Grace iki adik koncoku, Be. Ket mbiyen iku golek pacar tapi gak oleh-oleh. Ya ampun. Tapi yo ono sih koncoku sing
ya apa ya istilahnya yo gak tau ning gereja tapi golek pacar oleh tidak seiman terus akhirnya mencoba untuk bermain di area gereja. Dengan apa ya? Dengan dalih. Bukan Asik. dalih. Bukan. Niat panjene. Oh, aja niat. Niatnya golek sing seiman. Nah, gitu itu. Nah, itu kadang kan ada yang deketin tapi ketika enggak dapat wis mari mutung kan gereja maneh. Sering itu be kayak gitu. Okay. Ada lagi juga yang sudah deket jadian putus tapi masih di circle pelayanan. Wah, gak enak. Mutung be pelayanannya. Nah, ngono ku ya apa be? Iya. Tapi enggak pernah gitu kan be. Ini yang sedang saya pikirkan. Jadi saya berpikir hal itu wajar tidak? Kalau saya bilang wajar sih wajar juga. Ya wajar karena dia tidak dapat lalu percuma lah upayaku ini. Tapi gak salah be yo. Ya, ini belum ngomong salah atau benar. Ya. Tapi paling tidak kita melihat kewajaran itu. Bisa jadi karena memang dia niat cari melalui jalur-jalur itu, melalui upaya-upaya itu. Memang niat sih. Ya, dilala tidak dapat. Makanya terus dia kecewa, mundur. Iya toh? Nah, tetapi yang ada yang lebih aneh lagi. Ya apa ini, Bi? Dia niat cari. Iya. Melalui ibadah-ibadah pemuda, melalui persekutuan dan akhirnya dapat. Begitu dapat, waduh. Maksudnya justru apa? tidak aktif. Dua-duanya. Wow. Tapi beda kalau sama Mas Dimas ini, Be. Jadi dua-duanya gitu, wah semakin rajin malahan gitu. Iya, asik. Gitu ya. Aduh. Dia sudah tercipta seperti itu. Emang dari sononya gitu. Aku kena ping telu gitu loh. Ya ampun. Aku salah malah. Bener ganti podcast aja aku wis. Tapi besok tetap Babe ya. Maksudnya apa sumbernya ini? podcaster aja aku. Tapi bisa kita lanjutkan hal yang itu tadi, bahwa ekstrem kiri ekstrem kanan. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, hal wajar ketika dia berupaya tidak dapat lalu mundur. Oke. Tetapi unik juga bahwa ada kenyataan dia dapat pasangan, justru ketika sudah dapat dia mundur. Artinya kedua-duanya. Karena apa? Karena kita nggak tahu ya. Mudah saja ditebak. Dunia ini milik kita berdua. Jadi artinya kemundurannya itu adalah upaya-upaya eksklusif dari mereka berdua, supaya nggak merasa terganggu oleh komunitas persekutuan ini. Oh, mungkin membawa pelayanannya ke tempat lain gitu. Positif thinkingnya seperti itu. Kan kita kan melayani nggak boleh terpaku satu tempat aja. Iya, betul. Saya yang curiga konsep pelayanannya. Maksudnya itu dari satu gereja ke gereja lain. Oh, gitu, iya, bagus. Atau mungkin dia melayani ke pelosok-pelosok, ya kan kita sih kita tidak tahu gitu misi pelayanannya. Menarik juga itu. Berdua gitu kan. Ya ampun. Semakin malam jam berapa sih? Semakin malam. Iya, tetapi sekali lagi kedua ekstrem itu, baik ekstrem kiri, ekstrem kanan yang seperti itu tentu perilaku yang tidak bisa diteladani, tidak bisa dicontoh. Itu sekali lagi keaktifan pada persekutuan itu tentu selayaknya, seharusnya mempunyai motivasi yang lebih dari sekedar mencari jodoh. Mencari jodoh, mencari pasangan yang terjadi di persekutuan itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Tetapi kalau itu hanya berdiri sendiri tanpa motivasi kecintaan yang lebih pada Tuhan tentunya. Pada Tuhan, pada persekutuan. Ya tentu itu tidak bisa jadi teladan yang baik. Artinya pasti kapanpun ada pedotnya. Ada berarti kalau gitu itu jodoh ada di tangan Tuhan atau jodoh ada di tangan manusia. Waduh. Atau yang lebih ekstrimnya lagi jodoh ada di tangan orang tua. Waduh, gimana Be? Ya begitu. Kan pasti Babe juga menerapkan itu ke anaknya Babe kan. Maksudnya kan maksudnya dia. Apa? Oke, skip. Oke, lanjut. Tidak seperti itu. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Tidak. Kayaknya Mbak Kris sudah tahu anak saya deh. Oh, bodoh tak Kris. Oh
Iya. Oke, lanjut. Tapi sah kan, Be? Maksudnya yang cewek lebih tua kan sah kan, Be ya? Artinya Yang cowok lebih muda dalam satu hubungan. Maksudnya tadi kan Grace ngasir bapak. Loh, enggak. Bapak tidak kok ngasir seperti bapaknya itu. ya? Apa? Ngasir bapak gimana maksudnya? Ayo balik. Sing iku mau, Be. oke. Jodoh ada di tangan Tuhan, Dan tangan tangan- kita sendiri atau di atau- tangan orang tua. Nah, Ini sebetulnya pertanyaan yang sangat bagus. wah gimana gimana? Nilai gua Be. Iya, tetapi mengapa lalu kita artinya kita memisah-misahkannya. Jodoh ada di tangan Tuhan. Tok. Jodoh ada di tangan kita. Tok. Aduh, Atau orang tua ada tok. tok, Iya. Tok Iya. cetok ya. Iya. Tok. Iya toh. Iya. Kenapa kita tidak merangkum ketiga-tiganya? Rada angel, Be. Nah, Lah, ini saya meyakininya yang berbeda. Ya apa. Bahwa jodoh ada di tangan ketiga-tiganya. Wah, iki Iya. masuk iki. oke Hati oke. kan, Grace. Itu. Kok apa ini? Kok tersudut? Iya, oke. Contoh nih ya. Masuk iki. Kalau jadi orang Kristen, mencari pasangan atau istilahnya mencari jodoh, itu kan sebuah doa. Iya toh? Lah, Masuk benar. iya toh. Lah, kalau itu sebuah Dibawa dalam doa. doa dulu kan. Iya. Kalau kita mengimaninya sebagai sebuah doa, ya tentu kita mengharapkan keterlibatan Tuhan toh. Iya, pasti. Iya toh? Mm-mm. Mengharapkan keterlibatan Tuhan sehingga itu menjadi urusan Tuhan. Itu menjadi yang ditentukan oleh Tuhan. Oke, jodoh Bukan di hanya tangan- kita. Jodoh di tangan Tuhan dan jodoh di tangan kita sudah Iya, terjawab. betul. Gak ada siji iki. Ah, Resti orang tua Oh, iki. aduh, restu orang Nah, tua. iki. kata kuncinya sudah dijawab oleh Mas Dimas. Restu. Restu dari orang tua. Iya. Restu. Nek wis menurut kita ya, nek wis wah iki jodoh yang dikirim oleh Tuhan untuk aku. Aha. Aku ya wis seneng. Wong tua aku, "Siapa iku?" Waduh. Nah, iku. "Tekan iku." Nah, ampun Waduh, wis. waduh. Oke. Kene apa iki apa, Be? Ya. Wis langsung. Pengalaman kayaknya B itu B. Ya. Udah pernah gitu. Itu kan keluargaku, keluargane mantanku. Oh. Tapi cobalah koordinasikan ketiga-tiganya juga. Artinya pernahkah kita berembuk dengan orang tua kita dengan melibatkan Tuhan juga? Ya, itu kelihatannya hal yang sangat Ya, langka ya kita kan terjadi. orang Kristen. Iya. Kita kan Pasti. orang Kristen. Artinya bahwa ya selalulah bahwa hubungan anak dan orang tua itu pun Pasti melibatkan ada. Tuhan. Mm-mm. Nah, dan harus disadari oleh keduanya. Anak harus sadar, orang tua pun Orang harus tua. sadar bahwa yang terlibat bukan hanya kedua belah pihak itu, tapi ada 3 pihak, termasuk Iya. Tuhan di dalamnya. Tentu orang tua akan berpikir. Orang tua lama nih ya. Zaman orang tua seperti orang tua aku dulu juga. Oke. Saya yakin orang tua Mbak Grace, Mas Dimas juga akan sedikit berpikiran yang sama. Oke. Bahwa orang tua akan berpikir 3 hal. Prinsip Jawa, Wah. bibit, 3 bibit, bebet, bobot. bobot. Nah, itu. Iya, iya, iya. Nah, 3 hal bibit itu tentu berkenaan dengan bagaimana keturunan dari siapa calon pasangan kita. Ya, ningrat atau tidak. Wah, darah Nah, biru. itu. Nah, termasuk anak orang Kristen atau tidak. Itu faktor. Saya Iya nanti toh. mau bertanya ke arah situ. Waduh. Monggo di Nah, sana. itu masalah bibit. Nah, dan juga tentu bibit ini berkenaan dengan faktor kesehatan yang diharapkan oleh orang tua. Untuk keturunan Ya, Oke. untuk keturunan. atau Kalau- tidak mengidap penyakit tertentu. Betul, Betul. itu. Lah kalau bebet ini masalah pergaulan. Ini kriteria yang bersifat sosial. Artinya, misal kita punya pasangan, tapi teman-teman pasangan kita, bukan pasangan kita, teman-temannya yang biasa bergaul dengan pasangan kita, itu dianggap oleh orang tua, enggak cocok ini. Oh, Itu anak masalah nakal sosial. nih, kayak gitu. Temannya anak nakal atau Oh. temannya dandanannya kok gini. Iya, Nah, iya, iya, iya. temannya kok terlalu borju, temannya kok terlalu sosialita. Padahal belum misalnya. tentu ya dia seperti itu gitu kan. Belum tentu. Nah, itu. Belum tentu, tetapi itulah yang saya maksud bebet.
Yang dilihat bukan sekedar si X, tetapi lingkungannya. Siapa lingkungannya. Baru yang terakhir bobot. Apa nih, berat badan? Bukan. Bukan ya. Bobot itu biasanya istilah guyonannya itu masalah kepribadian. Kepribadian ganda gitu maksudnya. Bukan. Di fotokopi gitu. Bolak-balik. Punya motor pribadi apa enggak? Punya rumah pribadi apa enggak? Tabungan pribadi. Tabungan pribadi. Bobot itu lebih pada status sosial. Status ekonomi. Kalau yang bebet tadi status sosial. Betul. Itu. Okay. Tapi ya sering sih saya ngelihat status sosialnya teman-teman. Bukan itu. Apa? Itu kan di Instagram story gitu kan. Beda. Beda. Tak pikir yang di media sosial itu. Tetapi sekali lagi, seandainya orang tua berpatokan pada hal itu, pensil tadi. Ya, pertanyaan kita ya harus sportif juga, artinya bahwa apakah itu salah? Nah, ini B. Orang tua kan ingin mendoakan, ingin mengarahkan, gitu ya. Betul, anaknya pada yang terbaik, dapat pasangan yang baik dari lingkungan yang baik-baik saja, dari bibit atau orang tua keturunan yang baik, dan dia sudah mempunyai masa depan yang baik. Wah, idaman itu B. Berarti itu kan dari sudut pandang, sudut pandang orang tua. Betul. Kalau misalnya dari sudut pandang anaknya sendiri, berarti itu kan dikorbankan. Jangan salah. Sedikit dikorbankan atau gimana? Bahwa seseorang yang mencari pasangan umumnya juga punya kategori-kategori, kriteria. Aku harus dapat pasangan yang A, B, C, iya toh? Dan tiga B. Artinya B, silakan diminum B. Oke, iya. Artinya pencari pasangan ini toh dia kadang-kadang juga tergantung bibit, bebet, bobot itu. Pastilah. Nah, berarti kan kedua-duanya mempunyai kategori yang sama, baik antara orang tua maupun anak. Ya, standar yang sama gitu ya, B. Standarnya beda. Kategorinya sama. Kategorinya. Sayangnya standar yang dipakai yang berbeda. Sedikit berbeda. Sehingga tidak salah pada bibit, bebet, bobotnya. Toh kedua-duanya punya kriteria itu. Yang menjadi masalah adalah upaya menyamakan. Nah, itu yang sering standar di tengah ini. Jalan. Nah, itu. Nah, ketika itu bisa dibicarakan dengan baik-baik, ya kenapa tidak? Semoga aja ya. Kenapa tidak? Nah, nek seperti itu, bos aku mau kok gonta-ganti ya. Gak apa-apa. Kita Nusantara. Kalau seperti itu, B. Ini kan ada kayak lah tadi kriteria pensil tadi ya. 3B tadi kan. Astaga. Yo, kan zaman yo. Ujianku masih pakai gitu. Masih 3B. Itu kriteria pensil. Enggak, 2B, Mas. Oh, aku 3B. Wangel ngusup yang wangel. Paling Mbak B ini 5B ya. Nambah ya. Itu khusus jurusan pertukangan. Gitu. Dan biasanya ditaruh di samping telinga. Siap. Itu levelnya 2. Wangel itu. Waduh. Nah, misalnya ini lebih. Jadi bibit oke. Bebet oke. Iya. Bobot oke. Iya. Satu tok we. Apa itu? Beda keyakinan. Aduh. Susah ini. Kabeh wis MS ya, misalnya MS sampai habis. Siapa iku? Woi, checklist. Ya. Main nang ndi? Woi, checklist. Kepribadiannya apa? Checklist. Iya. Kerja ndi? Loh. Ngene iki opo, Be? Ya. Ini yang sering kali menjadi pergumulan berat di kalangan orang Kristen, terutama ketika kita hidup di Indonesia yang beragam agama. Betul. Ya tentu di luar Kristen kan ada saudara kita Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu itu. Tetapi memang sayangnya itu mungkin hanya di negara kita atau dalam tradisi kita Jawa. Di budaya-budaya lain, misalnya di Eropa, mereka tidak terlalu berpikir tentang itu karena memang mayoritas Kristen. Nah, itu mayoritas Kristen. Nah, oke. Itu
mari bersama-sama kita coba lihat Alkitab Oke. kita. Kita buka Alkitab. Kita buka Mulai Alkitab. khotbah ini, Be. Enggak. Kayak sepanjang khotbah. Iya. memang kalau ngajak ngomong pendeta ya selalu Oh, begini. gitu ya. Iya. Ya apa mana, Gres? Iya, ya apa mana? Iya. Oke, Be. Di mana, Be? Asik ini karena ada 3 ayat Tuh. Oh, yang bisa kita jadikan rujukan. Masuk, tak pikir 2 Korintus tok iki mau. Tidak, ada 3 ayat. Banyak ini. Karena ada 3 ayat, maka kita bisa saling berbagi. Oke. Iya toh. Kayak sekolah minggu Oh, mana. sekarang minggu. Oke. Mbak Kris, tolong dibacakan 2 Korintus 6 ayat 14. Oke, 2 Korintus 6 ayat 14. Iya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya. Dari sekilas membaca ayat itu, apa yang Mbak Kris pikirkan? Ini merupakan ini sih, Be, ya. Tentang pasangan, iya. Yang tidak Ya, seimbang. betul. Artinya Yang tidak pasangan seimbang yang tidak seimbang itu yang tidak dikendaki oleh Tuhan. oleh Tuhan. Nah, Iya. iki sing ayat sing biyen saya dulu kan pernah pacaran Be sama yang tidak seiman. Model, dancer. Tapi karena tidak seimbang, saya ikut retreat Be. Pas ikut retreat yo, WA nambah pacarku. Ayat iki dikenekno nang aku. Kok rasane jelek. Tertusuk. Oh gitu ya. Oh, ngene iki rek. Ya apa ngono ku Be. Oke. Jangan dilanjutkan dulu diskusinya. Oke. Kita Sekarang lanjut. Mas Masuk. Dimas. Mas Dimas kitab sebelumnya deh. 1 Korintus. 1 Korintus pasal 7 ayat 14. 7 ayat 14. Oh, 1 Korintus 7 ayat 14. Iya. Demikian bunyinya, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Dari membaca ayat ini apa yang dipikirkan Mas Dimas? Wah, kejeru ya. Dalam. Cemburu gitu. Iya toh. Cemburu ya. Sehabis dengar tadi Mbak Grace Cemburu. punya ayatnya Iya, begitu. beda soalnya. Beda lagi nih Beda konteksnya. lagi soalnya. Padahal Ini lebih dalam ini. Be. Padahal dua-duanya sama-sama surat yang dikirimkan Paulus kepada Korintus. Korintus. Yang menulis juga Paulus. Paulus juga. Nah, Apa yang Cemburu dipikir? ini lebih Nah. dalam. Kalau menurut saya, Be, ini Aha. lebih dalam dari yang itu. Be. Artinya bahwa Ngeri. masing-masing kan bisa saling menambahkan, saling mengisi, saling menguatkan. Tapi masuknya dalam konteks yang Ini sama-sama berbicara dalam koridor iman. oh yang seiman berarti, Be. Bentar, masih ada Oke. satu ayat Oh, lagi yang masih harus ada saya lagi, baca. kita lanjut lagi. sing maca Mas Iya. Amos iki. Mas Amos, maca ayat, ayo. Dari rumah. Baca sendiri ntar. Ya, saya akan bacakan dari 1 Petrus. 1 Petrus. Oke. 1 Petrus ku nang ndi? Sebentar hilang, Be. Oh, ini. Si. Oke, 1 Petrus. Oke. Iya. Ini ganti penulis ya. Oke. Artinya Oh, iya. tadi Paulus. Tadi Paulus. Sekarang Sekarang kita bersama-sama dengarkan Rasul Petrus. 1 1 Petrus Petrus pasal 3 ayat 1. 3 ayat 1. Satu. Oke. Ya, saya akan bacakan begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Wah. Ini juga berkenaan dengan iman. Oke. Nah, Dalam. jadi dari merenungkan ketiga ayat ini, memang Rasul Paulus menuliskan suratnya ini dalam konteks yang berbeda, 1 Korintus maupun 2 Korintus. Apalagi Petrus, tentu Petrus menuliskan suratnya dengan konteks yang berbeda juga. Lah 2 Korintus itu memang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menekankan makna persekutuan. Oke. Bahwa ada himbauan juga dari Rasul Paulus. Ya sudahlah, kalau cari pasangan itu di antara sesamamu yang ada di dalam persekutuan itu.
Oh, seperti itu. Nah, itu yang 2 Korintus yang dibaca Mbak Grace tadi. Tetapi yang dibaca oleh Mas Dimas di 1 Korintus, Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang Kristen yang dia menjadi Kristen sudah dalam kondisi menikah. Nah, sayangnya waktu masuk Kristen tidak semua anggota keluarga itu masuk Kristen. Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Kadang karena status aja pengen nikah secara. Oh, tidak. Maksud saya begini. Gimana? Keluarga-keluarga yang masuk Kristen yang sedang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus, itu waktu masuk Kristen tidak utuh. Artinya bisa jadi suaminya tok atau istrinya tok. Tapi dua-duanya tetap Kristen. Tidak. Maksudnya ada pasangan ya. Cuma satu saja yang masuk Kristen. Jadi tidak satu keluarga. Nah, jadi bisa suaminya tok yang jadi Kristen atau istrinya aja. Nah, itulah sebabnya lalu Paulus berkata seperti itu. Suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Itu konteks yang dihadapi Paulus ketika menulis 1 Korintus. Lah, sedangkan konteks Petrus dalam menuliskan suratnya itu semua ditujukan pada orang Kristen. Nah, suami istri itu sudah Kristen, tetapi sayangnya suaminya ini bukan Kristen yang taat. Tapi Kristen. Sudah Kristen, tapi status Kristen KTP. Begitu. Statusnya begitu. Lengkaplah konteks yang kita baca toh. Ya, betul. Nah, sama-sama Kristennya tapi satu tidak taat. Iya. Nah, itu. Nah, artinya bahwa sebetulnya keseimbangan iman itu perlu dalam sebuah kehidupan rumah tangga atau kehidupan berkeluarga. Iya, benar. Nah, tetapi sekali lagi kita tidak bisa menebak iman yang bertumbuh dalam kehidupan seseorang. Sebentar, B. Ini agak gimana ya? Maksudnya itu dalam banget ya. Waduh. Sedalam apa? Tadi kan kita sudah mulai dari yang cinta monyet sampai masuk ke Alkitab. Asik. Gimana kalau minum dulu? Tapi ini harus minum dulu ini. Harus kering, minum dulu. Kering ya. Minum sih. Ini tidak disponsori, disclaimer ya. Ini kalau di Cakmis namanya Mbak Nom. Mbak B silakan. Mbak B mau yang ini mau berwarna atau gimana, B? Aku lebih baik yang sesuai warna kulitku. Ini. Aku pakai yang sesuai warna. Oh, enggak juga yang sesuai warna. Silakan B, yang mana saja, B. Makasih. Nah, gitu tadi tuh lebih. Agak susahnya itu kalau yang di sekarang ini ya. Terlepas dari 3 ayat tadi ya. Jadi ada yang menikah, entah itu ada yang ngalah. Paham kan maksud saya? Jadi menikah ikut pasangannya, tapi tidak sepenuhnya ikut pasangannya. Jadi hanya KTP aja atau itu. Itu yang dimaksud ya tadi. Ya, jadi begini. Bagaimanapun juga orang beriman itu tidak boleh ngalah. Wah, imannya harus menang ya. Loh, itu guys. Mana ada konsep ngalah. Iya. Nah, iman ya harus beriman dengan sungguh-sungguh. Betul. Artinya sebuah persekutuan pasangan atau suami istri ini juga sebuah ikatan persekutuan iman yang dalam. Jadi kalau saya sih kurang begitu sepakat ya. Udah deh, aku ngalah, aku ikut kamu aja jadi Kristen. Atau udah deh supaya bisa menikah gitu kan. Nah, udah itu deh. yang sering terjadi. Udah deh aku ngalah, aku ikut kamu jadi Muslim. Nah, bagi saya ini sebuah kecelakaan. Atau ini sebuah bencana. Bukan ngalah, tetapi menyatukan diri dalam ikatan iman yang sama, yang baik. Jadi saya ini bukan ngalah, tetapi saya memang berniat untuk beriman kepada Yesus misalnya, untuk beriman kepada Kristus. Hati-hati di sini. Hati-hati di jalan. Tulus lah. Iya. Jadi jangan sampai
awalnya sudah salah. Mana mungkin dia akhirnya mengarungi bahtera rumah tangga sampai akhir dengan benar. Ini be. Kita kan saya tahun biru sih. 2023. 2023. Kita kan semakin modern. Nikah seperti itu kan bisa dilakukan di di mana-mana, di pengadilan. Gitu. Tapi sekali lagi ini kita ranahnya ngomong apa dulu nih? Ngomong hukum atau ngomong ranah sing eneng-eneng be. Kayak pusing deh ya. Udah mikir jodoh tuh pusing tambah ini lagi. Kalau ranahnya ngomong tentang hukum, kita masih pakai deh Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Nah, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 74 di mana sebuah pernikahan itu sah bila pemuka agama yang mensahkannya. Iya, jadi catatan sipil itu tugasnya hanya mencatat peristiwanya membukukan, meregisterkan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentu agama ini menjadi atau iman ini menjadi patokan pertama yang harus diperhatikan. Perkawinan beda agama atau beda iman, apakah tidak mungkin terjadi di Indonesia? Kita kalau baca berita mungkin bahkan pelopornya di Pulau Jawa ini ya Jawa Timur. Waduh. Dan itu Surabaya. Iya. Welcome to Surabaya. Iya, tapi itu kan dilakukan di pengadilan negeri. Ya. Oh, di PN ya? Ya. Di PN berarti ya, bukan di pengadilan negeri di situ ya? Iya, betul. Itu. Nah, kehidupan beragama itu tentu hak masing-masing pribadi. Tetapi sekali lagi kita sebagai warga Kristen pertama harus turut menghormati hak itu. Tetapi yang kedua, kita juga perlu menata persekutuan iman yang baik. Nah, ini perlu menata persekutuan iman yang baik. Jadi maksud saya begini. Tentu iman itu bukan hanya masalah individual, tetapi iman juga masalah komunal. Apa yang dimaksud dengan komunal? Bukan hanya persekutuan di gereja, tetapi komunal paling tidak kedua belah keluarga besar. Menikah itu bukan hanya bersatunya aku dan kamu, tapi keluargaku dan keluargamu. Keluargaku dan keluargamu. Balik mana itu? Itu. Kau usah puyeng-puyeng be. Tapi maaf ya, sudah menikah berapa lama be? Berapa lama? Sejak November kemarin. Enggak dong. Enggak dong. Itu menikah dengan ngagel itu. Tidak dong. Anak wis gede ya Allah. Kalau tahun 2023 ini ya umur pernikahan saya 21 tahun. 21 tahun. Ingat enggak tanggalnya berapa, Bu? Ayo. Bu Widya. 8 Februari. Bener, Bu. Tahunnya, Bu. Tahunnya 8 Februari tahun 2020. 2002. 2002. Iya. Setas lahir aku. Setas lahir. Sudah sekolah ya Mas Yudi Mas. B 21 tahun atau 20 tahun? 21. Maaf. Belum. 28 Februari tahun 2003. 2003. Ya, berarti sekarang 20 tahun. Ini 23 ya? Ya, 20 tahun. Oke. Tips dan triknya dong bisa langgeng kayak gitu. Pasti kan ada pertengkaran kecil, lempar panci. Enggak dong. Enggak ya, enggak dong. Lempar kasih sayang maksudnya. Ini sayang gitu loh. Ini sayang. Tapi sambil dilempar gitu, ini sayang. Itu apa istilahnya idiom. Lempar lagi. Triknya sebetulnya enggak sulit-sulit kok. Oh, gimana Be? Perkawinan tuh bisa langgeng sekali. Triknya hanya satu saja. Ada pihak ketiga. Waduh. Itu yang bikin langgeng. Waduh. Siapa ini pihak ketiganya ini? Harus ada pihak ketiga. Siapa ini biasa? Seperti yang sejak awal kita rasain itu. Apa ini? Siapa ini? Sejak cari jodoh, sejak cari pasangan. Harus melibatkan. Siapa yang? Kita kan melibatkan Tuhan. Betul. Maka dialah pihak ketiganya.
Kalau kita sampai melepas pihak ketiga itu, udahlah, ditanggung ndak awet, pastilah itu. Iya. Harus ada pihak ketiga. Betul. Oke, B. Kalau perlu hubungan dengan pihak keempat juga baik-baik saja kan. Wah, iki pihak empat Siapa ini? sama Siapa mana ini? ya gak ero Siapa iki. ini? Lah, balik lagi ke Ayo. tadi. Ayo. Ada orang tua Oh, toh. betul. Yang Ya. ruwet-ruwet di awal tentang bibit bebek bobot. Ruwet cara. Aduh, aku nggak bilang. Iya toh. Lah. Itu. Berarti kalau buat Grace ini tips triknya Waduh. apa biasanya? Sakjane iki mau muter-muter ya kayak Grace, kayak awakmu Grace. Karena kalian sudah ada ya, jadi sudah memikirkan hal itu. Aduh. Ya. Sekaligus nanti buat Iya, wejangan, sober-sober. buat sober-sober gitu. Betul di. Iya, betul. Tips triknya apa? Mm. Blah. Iya, jadi Apakah harus mencari di jodohkristen.com? Waduh, baru ya itu kayaknya nggak pernah denger kayaknya. Zamanku gitu. Kena mana ya? itu memang kecenderungan kita zaman now ya. Iya. Tetapi sekali lagi hati-hati jangan kesandung. Bahwa Oke, kita berpikir pihak ketiga kita, tak lain adalah itu tadi. betul. .com yang membantu kita mencarikan jodoh. Hati-hati. Berarti aku wis bener piye nang kono. Hati-hati. Kita tidak melibatkan Tuhan tetapi justru lebih dalam terlibat dengan .com itu tadi. Aku Asik. dapat jodoh sih. Ini kan ya gara-gara. Jadinya Tapi gak oleh aku pian. Oleh nang gereja dhewe. untung ya dapatnya di gereja ya. Oh iya, untung, Puji puji Tuhan. Tuhan. Ya, tetapi sekali lagi, apakah salah .com dilibatkan? Tidak Tidak. juga. Kan upaya untuk mencari. Ya, tetap pihak-pihak mana yang terlibat? Saya, Mhm. Tuhan, dan keluarga saya. Itulah yang sedang terlibat. 3 itu ya, Pi. Oke, Tiga oke, itu. oke. Nah, Paham, dan oleh Gampang kan, Grace? ya, Gampang kan? iya. Itu rumusnya ya 3 itu ya. Nah, Oke, oke. Makanya jangan Ambil lupa, pensil 3. Aduh. jangan lupa kalau ngomong tentang libatkan Tuhan, ya sudahlah, Matius 7 itu. Mintalah, maka Maka engkau kau akan beli. mendapat. Ya toh, Ketuklah. carilah, maka engkau akan Iya. dapat. Ketuklah, Maka pintu akan Iya. dibukakan. Siap. Oke, Be, siap. Mhm. Saya akan melaksanakan ya. Waduh. Siap, laksanakan. Siap laksanakan. Minta dulu ke Tuhan, Minta dulu. baru cari, Cari. baru ketok hatinya. Gak ngomong orang tua sih, Be. Apa? Ngomong orang tua gak? Loh, dalam proses mencari ini, Oh iya. kan carinya Berarti sampai-sampai ndak. tutuno nang wong tuamu, Grace. Ya iyalah. Mah iki lho, Mah. Sing endi Mah Waduh. pilihan, Mah. Kan sampai ndak cari sendirian, kan cari bersama-sama, kroyoan lah. Kon golek apa Mas, Grace? Ya terutama bersama Kerja Tuhan. kelompok toh. dong. Kerja Iya. kelompok. Gitu. Sakjane nek ngene sak ben minggu dadi khotbah kok ini enak banget. Waduh. Iya. Jangan. Sulit nulisnya. Ini persiapannya udah dari tahun lalu kayaknya ya. Babe ini ya. Oke, Gitu, baik. Be. Jadi mohon nanti diwejangi lagi. Ya, Mbak Grace. masih berlanjut ya. Tapi wejang banyak-banyak Hmm. itu sekali lagi itu justru membuat kita tambah pusing. Udahlah, Ya. kita doakan bersama-sama. Itu jauh lebih bermanfaat. Iya. Wejangan saya pikir udah cukup lah ini tadi. Tapi kita doakan bersama-sama itu yang jauh lebih Iya, manjur gitu ya. sip. Be. Waduh. Wis siap. mencatet ta? Siap. Wis Udah, mencatet. Wis. udah aman. Gak nek gak urung mencatet kok ono kok. Oh, iya. Karek diputer Di-record maneh, ya. iya. Oke, siap, Be. Begitu. Jadi kayak gitu sobar-sobar di rumah atau dimanapun kalian berada. Jadi kalau misalnya sekarang lagi pusing untuk cari jodoh atau mungkin yang sedang mungkin sekarang sudah ada pasangannya atau mungkin yang masih dilema, itu tadi pesannya Bapak Pendeta yaitu babe kita. Oke, jadi babe kita itu ada 3 yaitu mintalah, terus habis itu nanti kamu bisa cari, terus habis itu bisa diketuk hati Tuhan, asik. Jadi tetap semangat dan juga tetap jangan putus asa pokoknya ya. Jadi kalian nggak boleh istilahnya udah nyerah duluan, misal nggak dapet nih gimana gitu kan.
yuk kita ke gereja, asik. Jadi yuk kita cari ke gereja. Nanti kita akan bertemu. Terus ketika nyerah tiba-tiba dapat. Seperti itu. Jadi sampai ketemu di podcast Warung Kepo selanjutnya. Dadah.